Nah, itulah siklus daur hidup proyek teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus belajar itu tadi? Supaya kita tahu posisi kita sebagai seorang estimator itu ada di mana. Nah, untuk diketahui sendiri teman-teman, pada aspek manajemen konstruksi itu ada 3 hal yang menentukan keberhasilan proyek, yaitu kita sebut dengan istilah segitiga manajemen proyek yang berkaitan dengan biaya, mutu, dan waktu. Dalam artian, biaya itu menjadi salah satu indikator kesuksesan proyek ya. Kalau misalkan budgetnya melebihi yang direncanakan, maka kita bisa katakan bahwa proyek ini gagal ya. Termasuk juga mutu dan waktu. Jadi proyek itu dibatasi oleh 3 hal ini. Walaupun biayanya mencukupi, jika nanti ternyata mutunya tidak sesuai dengan yang direncanakan ya, maka proyeknya gagal ya. Termasuk waktu juga. Jika waktunya targetnya 3 bulan, ternyata 4 bulan ya, bisa dikatakan proyeknya juga gagal. Jadi 3 hal ini harus saling dipenuhi teman-teman ya. Nah, di kasus biaya sendiri, itu kita memiliki salah satu alat untuk mengontrol, yaitu rencana anggaran biaya ya. Bentuknya seperti ini, di mana ada job description ya, pekerjaan persiapan, galian ya, pondasi ini namanya job description, kemudian quantity pekerjaannya, kemudian satuan, harga satuan, dan harga. Nah, harga inilah yang nanti akan diakumulasi untuk dapat nilai proyek secara keseluruhan. Nah, beberapa istilah yang harus kita ketahui teman-teman di dunia konstruksi terkait dengan RAB, mungkin mirip-mirip ya kata-katanya ya. Nah, di sini kita punya yang namanya owner estimate atau estimasi pemilik. Nah, dalam contoh saya tadi, misalkan si pemilik rumah punya budget 240 juta, itu namanya owner estimate. Kemudian engineering estimate adalah estimasi yang dilakukan oleh seorang engineer. Dalam hal ini seorang arsitek ataupun orang teknik sipil ya, yang hitung biayanya. Jadi karena tadi udah didesain supaya budgetnya di bawah 240, ternyata hasil desainnya si arsitek mengeluarkan biaya 220 juta. Nah, maka 220 juta itu kita sebut dengan istilah engineering estimate ya. Kemudian RAB itu apa teman-teman? Nah, RAB sendiri adalah biaya atau rencana anggaran biaya yang sudah didilkan dengan kontraktor ya. Jadi tadi owner sudah punya budget 240, oleh si konsultan didetailkan harganya 220, ternyata ketika cari kontraktor yang paling murah yang bisa memberikan harga termurah itu di angka 200 juta. Nah, 200 juta inilah yang menjadi RAB, itulah yang tanda tangan kontrak antara owner dengan kontraktor terkait biaya konstruksi bangunan rumah ini. Nah, itu dah yang disebut dengan rencana anggaran biaya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ada istilah RAP atau rencana anggaran pelaksanaan. Kontraktor yang sudah deal 200 juta tidak mungkin menghabiskan 200 jutanya untuk bangun semua rumah itu. Pasti ada budget untuk keuntungannya dia. RAP inilah yang menjadi rahasia kontraktor, dapurnya kontraktor yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, entah itu owner ataupun dari konsultan ya. Misalkan di budget 200 juta tadi ternyata kontraktor menganggarkan budget 180 juta untuk pembangunan. Maka selisihnya 20 juta adalah keuntungan kontraktor. Nah, itu aja mungkin beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum mempelajari lebih lanjut terkait dengan RAB. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.